Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan media pembelajaran mata pelajaran Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 8 semester genap. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama dengan tema kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Namun sebelumnya mari kita membaca surat Al-Fatihah dengan harapan semoga hati kita dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan taufik hidayahnya, mendapatkan keselamatan, mendapatkan kesehatan lahir dan batin, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari wabah corona. Dan semoga wabah corona yang masih melanda ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alaniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak, mari kita belajar tentang kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Apakah kalian bangga menjadi bangsa Indonesia? Bagaimana perilaku kita yang menunjukkan bahwa kita mempunyai rasa bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia? Kita bangga menjadi bangsa Indonesia, alasan utama kita karena kita lahir dan besar di negara Indonesia. Oleh karenanya kita harus mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Kenapa kita harus mempertahankan kesatuan negara Indonesia? Karena modal utama untuk tegaknya NKRI adalah persatuan dan kesatuan di antara bangsa. Persatuan sebagai bangsa tidak akan kuat apabila kita tidak memiliki kebanggaan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Rasa bangga sebagai bangsa, rasa bangga sebagai bertanah air Indonesia ini terwujud dalam bentuk merasa besar hati atau merasa bahagia, merasa gagah menjadi bangsa Indonesia. Sudah sewajarnya kita bangga bertanah air Indonesia. Indonesia merupakan negeri zamrud di Khatulistiwa yang seperti digambarkan dalam lagu Rayuan Pulau Kelapa karya Ismail Marzuki. Ada pula lagu pop yang menggambarkan indahnya Indonesia seperti yang dinyanyikan oleh Kus Plus yang berjudul Nusantara atau Kolam Susu. Silakan kamu cari di YouTube, di Google, lagu Nusantara atau lagu Kolam Susu yang diciptakan oleh Kus Plus. Nah, kenapa kok kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia, bangga bertanah air Indonesia, bangga berbangsa Indonesia? Karena bangsa Indonesia memiliki keunggulan. Nah, keunggulan bangsa Indonesia itu apa? Keunggulan bangsa Indonesia yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang pertama, jumlah dan potensi penduduknya yang cukup besar. Jadi kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Indonesia memiliki keunggulan. Nah, keunggulan yang pertama apa? Keunggulan yang pertama, jumlah dan potensi penduduk kita cukup besar. Kita menempati urutan yang keempat dengan jumlah populasi penduduk yang terbesar setelah China, RRC, India, Amerika, kemudian ranking 4 Indonesia. Ini potensi yang luar biasa dengan jumlah penduduk yang luar biasa. Kemudian yang kedua, semangat kebangkitan nasional dan Sumpah Pemuda yang mendorong bangsa Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang lepas dari penjajahan. Kita patut bangga karena dengan kebangkitan nasional, dengan Sumpah Pemuda,
Indonesia menjadi salah satu negara di dunia yang lepas dari penjajahan. Itu kebanggaan yang kedua, atau keunggulan Indonesia yang kedua. Keunggulan Indonesia yang ketiga, Indonesia memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya seperti adat istiadat, agama, bahasa, kesenian, dan sebagainya. Ini kita patut bangga. Jadi setiap daerah punya adat sendiri, setiap daerah punya bahasa sendiri, setiap daerah punya aspek kehidupan sosialnya sendiri. Jadi yang ketiga, memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya. Keunggulan yang keempat, semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menyatukan semua komponen bangsa. Sehingga sekalipun terdapat berbagai keanekaragaman, namun prinsipnya kita tetap satu pandangan. Jadi keunggulan bangsa Indonesia yang keempat adalah memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang kelima, keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia memiliki keramahan, memiliki tata krama, memiliki sopan santun yang tidak dimiliki oleh bangsa lain, sehingga sangat menarik bangsa-bangsa lain di dunia ini untuk datang berkunjung ke Indonesia. Kemudian keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia yang keenam, letak wilayah yang amat strategis. Wilayah Indonesia itu terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Kemudian terletak di antara posisi silang di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Jadi terletak di antara dua benua, benua Asia dan benua Australia, dan terletak di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Hal inilah yang menyebabkan Indonesia berada pada posisi silang dunia, sehingga wilayah Indonesia menjadi wilayah yang ramai dan mudah disinggahi oleh bangsa-bangsa lain. Kemudian keunggulan yang ketujuh yang dimiliki oleh bangsa Indonesia adalah Indonesia memiliki alam yang begitu indah, yang tidak disangsikan lagi. Keanekaragaman flora, keanekaragaman fauna yang ada di Indonesia membuat Indonesia dikunjungi oleh bangsa-bangsa lain karena kekayaan floranya, karena kekayaan faunanya, karena keanekaragaman flora faunanya, sehingga Indonesia memiliki keunggulan dibandingkan negara lain. Kemudian keunggulan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang selanjutnya, yang kedelapan, adalah Indonesia memiliki wilayah darat dan laut yang sangat luas. Hal inilah yang menjadi modal utama yang dapat digunakan untuk mensejahterakan, untuk memakmurkan rakyat dan bangsa Indonesia. Kemudian keunggulan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang ke-9, tanah Indonesia, tanah yang subur, tanah yang kaya akan sumber daya alam. Terletak di khatulistiwa sehingga setiap hari matahari bersinar sepanjang hari, sepanjang tahun. Nah, indah luas sumber daya manusia dan sumber daya alam menjadi faktor pembentuk keunggulan bangsa Indonesia. Selain keunggulan di atas, Indonesia juga dipercaya oleh bangsa-bangsa lain di dalam menyelenggarakan pertemuan-pertemuan yang bersifat internasional. Kita juga bangga karena Indonesia punya perusahaan Dirgantara yang telah memproduksi berbagai macam atau menghasilkan pesawat-pesawat yang bisa kita banggakan karena kualitasnya diakui dunia. Ada juga perusahaan senjata yang dimiliki Indonesia, yaitu PT Pindad, merupakan salah satu perusahaan di Indonesia
yang mampu memproduksi dan mengekspor berbagai alat senjata ke seluruh dunia. Di dalam bidang olahraga kita pun patut bangga karena banyak atlet Indonesia yang mengukir prestasi-prestasi tingkat dunia. Keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia membuat kita bangga sebagai bangsa Indonesia. Kebanggaan terhadap bangsa dan negara Indonesia lebih jauh dibuktikan dengan karya-karya nyata, baik dalam bentuk pendidikan atau partisipasi dalam pembangunan masa depan. Jadi kebanggaan kita alangkah lebih baiknya kalau kita wujudkan dalam bentuk prestasi. Silahkan kalian tunjukkan prestasi, capailah prestasi setinggi-tingginya, capailah cita-cita kalian setinggi-tingginya, wujudkan cita-cita kalian, wujudkan prestasi kalian. Nah, untuk memajukan bangsa Indonesia, sebagai seorang pelajar kalian harus belajar sungguh-sungguh. Kejarlah prestasi, tidak hanya sekadar bangga sebagai bangsa Indonesia, tapi wujudkan dengan tunjukkan prestasimu. Banyak prestasi yang dicatat oleh atau diukir oleh para pelajar di Indonesia. Sering tim Olimpiade Indonesia, tim Olimpiade IPA, tim Olimpiade Matematika yang membawa medali perak, medali emas di ajang Olimpiade internasional. Nah, pada saat ini memang peran prestasi anak-anak Indonesia memang luar biasa, ya. Nah, sekarang bagaimana caranya? Nah, silahkan kamu pelajari bagaimana prestasi itu bisa diraih. Bagaimana cara kalian bisa menciptakan prestasi yang bisa membanggakan keluarga, yang bisa membanggakan sekolah atau madrasah kalian, yang bisa membanggakan masyarakat kalian, yang bisa membanggakan bangsa Indonesia. Maka silahkan wujudkan kebanggaan kalian dengan wujud prestasi yang nyata, yang bisa membanggakan diri kalian, yang bisa membanggakan keluarga kalian, yang bisa membanggakan bangsa kalian. Demikian untuk materi pada kesempatan kali ini, semoga menjadikan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa sebelum saya tutup, masih ingat pesan ibu, pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan, hindari kerumunan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.